Silakan para guru-guru MTS 3 dan MTS 2. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Hai, halo. Mantap, kompak banget ini saya senang sekali ya. Ya, anggap saja kita reunian gitu Bapak Ibu ya. Boleh reunian kan Bapak Ibu? Boleh ya. Karena saya juga guru Bapak Ibu ya. Sekarang yang mengalir untuk diskusi Bapak Ibu ya. Anggap saja seperti kepada temannya Bapak Ibu ya. Boleh seperti itu Bapak Ibu? Boleh ya. Dan seperti saya kemarin di SMP Wonotirto di Blitar ya. Kemarin saya juga baru dari SMA Negeri 1 Karangan. Sekolah-sekolah itu juga melaksanakan secara jadi kita nggak DWI Bapak Ibu ya, nggak DWI ya. Oke, saya di sana mengaku menjadi pelatih ahli. Kalau di kegiatan guru penggerak, yang disampaikan oleh Bapak Kepala, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Itu memang dari Kemdikbud semua, tapi segmen programnya berbeda. Kalau yang guru penggerak, gurunya ikut seleksi, beliau ikut diklatnya selama 9 bulan kalau dulu, sekarang jadi 6 bulan, maka dapat sertifikat guru penggerak. Ya. Jadi ceritanya ini nyata Bapak Ibu ya. Beliau guru salah satu peserta di kegiatan calon kepala sekolah. Tempatnya juga di pinggir hutan Bapak Ibu. Di Jombang perbatasan dengan Lamongan. Beliau guru kelas 4 SD. Dan yang saya suka adalah keberagaman kulinernya. Kok ternyata di kelas beliau, kelas 4, guru yang mulia tersebut, ada anak yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Anak yang seperti ini harus bisa mencapai tujuan belajar. Coba saya ingin Bapak Ibu punya ide gagasan. Caranya bisa memahami keberagaman sementara tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Privat, maksudnya privat lebih detail bagaimana Bu? Diajari sendiri. Berarti beliau menggunakan metode sendiri dibandingkan anak-anak yang umum. Betul itu maksudnya? Oke. Diajari sendiri cara yang lebih operasional dan bisa gimana kira-kira? Ya. Kemudian untuk khusus ini mohon maaf tadi Ananda Ji sengaja beliau minta disamarkan namanya, termasuk Putin ya, minta disamarkan. Boleh dipakai untuk tayangan buat beliau, boleh diedarkan di mana-mana, tapi minta disamarkan. Ananda Ji ketika akan mempelajari keberagaman ditunjukkan gambar. Ya, ini contohnya. J sambil ditunjuk, iki jenenge rumah joglo. Yang joglo yang mana Pak Ibu? Yang atas. Kalau yang ini rumah yang apa saja Bapak Ibu? Halo. Mendiferensiasinya itu dari sisi konten. Maksudnya konten, anak-anak yang reguler itu konten materinya sama, keberagaman, tapi bentuknya buku paket. Kalau J pakai apa Bapak Ibu? Gambarnya tentang apa Bapak Ibu? Keberagaman. Sama keberagamannya, tetapi satunya dalam bentuk tulisan, satunya dalam bentuk gambar. Mengapa kok gambar? Tadi sudah ada jawabannya ya. Karena memang J butuh
dilayani kebutuhan belajarnya dengan gampang. Inilah namanya pembelajaran diferensiasi dari sisi konten. Tidak tertangkap Bapak Ibu? Tangkap? Iya. Oke. Saya lanjut. Prosesnya juga harus dibedakan Bapak Ibu. Anak-anak yang umum ya bisa jadi cukup dengan pembukaan, setelah itu menyampaikan tujuan, kemudian masuk kepada materi kegiatan inti. Anak-anak baca buku paket ya terkait keberagaman halaman sekian sampai sekian. Yang C tadi prosesnya berbeda ya, di proses berbeda. Ditunjukkan gambar C ini dan ini terus sampai C itu bisa belajar secara optimal. Prosesnya dibedakan. Namanya diferensiasi Bapak Ibu? Proses. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Diferensiasi yang diharapkan juga dari sisi produk. Hasil belajarnya Bapak Ibu untuk anak J kira-kira diberikan kuis ulangan harian dalam bentuk tulisan ulangan harian, bisa menjawab nggak Bapak Ibu? Nol hasilnya, ya. Mengapa? Mau jelas gak iso tulis, dikongkon jawab secara tulisan. Maka untuk Ananda J, untuk produk hasil belajarnya dibedakan caranya. Tetapi pertanyaannya juga sama seperti soal butir-butir yang ada di ulangan harian. J, untuk gambar ini namanya rumah apa, asalnya dari mana. Persis dengan soal nomor 1 di ulangan harian. Ya. J, untuk rumah dari Jawa namanya apa, sama soalnya seperti yang ada di ulangan harian. Itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan berdiferensiasi produk. Bisa digambarkan Bapak Ibu? Bisa. Secara konsep inilah yang dimaksud praktek daripada kurikulum merdeka. Memuliakan murid dari sisi konten, dari sisi proses dan dari sisi hasil belajarnya. Gampang Bapak Ibu? Gampang? Ya. Kemudian prosesnya berbeda, kemudian kajiannya berbeda. Tolong konsep ini bukan dulu Bapak Ibu ya. Contoh, gerak lurus berubah beraturan itu jadi gerakan bola, sehingga anak bisa tertarik untuk memperhatikannya. Itu Pak. Yang bagian hampir bola. Misalnya ada yang mohon maaf namanya gitu. Kok gitu ambil kal ya, pinjam ke guru PJOK, guru olahraga. Kalau di sana biar prakteknya Joni. Pasti dia suka umat ke sana ambil. Bolanya tadi tengah diambil bagiannya ya sirip kubusan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu yang diinginkan di kurikulum merdeka. Ya. Bisa jadi contohnya ekstrim dan bisa jadi di kelas Bapak Ibu lebih ekstrim dari itu. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu, halo. Kalau boleh saya tadi itu persiapan belajarnya seperti apa? Yang berikutnya adalah berdasarkan minat. Kalau ada minat seperti Joni, seperti Oki tadi itu, ya. Dan juga berdasarkan gaya belajar atau profil belajar murid.
Di dalam teori untuk profil belajar murid ada anak-anak yang kinestetik, anak-anak yang umum tadi itu golongannya anak yang kinestetik. Ada anak yang sukanya itu belajar dengan melihat gambar-gambar, anak-anak yang visual. Ya. Ada juga anak-anak yang belajarnya itu senang mendengarkan cerita gurunya. Kalau disetelkan cerita tentang hal-hal yang ada musiknya itu, maka dia akan lebih bisa belajar. Termasuk anak-anak yang kelompok auditori. Gaya belajarnya tadi difasilitasi semuanya ya untuk melaksanakan 3D. 3D itu istilahnya adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Secara gampang Bapak Ibu, ini nanti diamanai untuk mendiferensiasi pembelajaran dari melihat sisi murid kesiapan belajar, dari minatnya anak, dan juga dari gaya belajarnya. Ya. Ini nanti selanjutnya disebut asesmen diagnostik. Ya. Kayak dokter itu mau mendiagnosis pasiennya, pasti ditanyai sakitnya apa, mulai kapan, ya, keluhannya apa, dan seterusnya. Kita sebagai dokter juga gitu, sebagai guru, kesiapan belajar anak-anak seperti apa, kemudian minatnya anak-anak bagaimana, ya, kemudian gaya belajarnya anak seperti apa. Ini nanti menjadi bahan kita memformulakan pembelajaran kita. Ya. Inilah kira-kira yang dibutuhkan saat ini, dan ini juga yang diusung oleh kurikulum Merdeka. Ya. Punya gambaran Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka. Jangan juga berdiri. Karena gaya belajarnya visual. Padahal tujuan pembelajarnya adalah menggambar poster. Kayak ini guru kesenian gitu ya. Strateginya diberikan stimulasi output karya-karya gambar poster. Nah, jadi anak itu diberikan contoh-contoh poster. Karena dia sukanya poster, pasti dia akan terinspirasi dan membuat poster yang akan lebih baik. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk yang menulis itu. Ada lagi di sini belajar enjoy sambil ngemil. Ya. Terus ada lagi kita ngobrol sendiri, maka untuk kebutuhan belajar kita. Asesmen diagnostik. Walaupun belum tahu diagnostik itu ada apa saja, caranya bagaimana, ternyata memang kalau kita mengajarnya dengan dari itu Bapak Ibu, pemerintah memberikan regulasi-regulasi perbedaan-perbedaan dibandingkan 13 ya. Di antaranya ini. Nanti akan kita lihat jelas bedanya untuk kurikulum Merdeka di capaian pembelajaran agar Bapak Ibu bisa lebih leluasa ngopeni murid. Ya. Karena untuk nyamannya capaian pembelajaran
Bapak Ibu, itu capaian yang diharapkan oleh pemerintah pada akhir fase. Ingat Bu Sewu, kalau K13 kita diminta menyelesaikan itu 1 semester karena KD-nya sudah dipatok 1 semester, betul? Ya. Kemudian kalau yang ini itu patoknya akhir fasenya itu kalau jenjang sanawiyah adalah selama 3 tahun. Bandingkan kalau kemarin kita hanya 1 semester harus bisa membimbing murid kita, sekarang materi DLBB itu bisa diberikan tuntas sampai 3 tahun. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya? Iya. Lebih leluasa atau lebih Bapak Ibu merdeka? Ya lebih leluasa dan lebih merdeka. Ya. Karena untuk SMP dan sanawiyah itu fase D 3 tahun kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya. Artinya kalau jenengan tidak bisa menyelesaikan seperti C tadi itu di kelas 7, jenengan bisa selesaikan di kelas 8. Versi Romiso ya di kelas 9. Ya. Gurunya ganti, Pak. Lah, nanti tekniknya itu yang penting. Yang penting dari pemerintah hanya ngomong guru-guru dengan selesaikan ini sampai akhir fase. Teknik, cara dan seterusnya itu adalah yang perlu kita diskusikan makanya. Ya. Maka nanti ada namanya catatan standar gitu ya. Nah, ini nanti harus kita lihat di akhir ya. Biar tambah penasaran ya. Cara Bapak Ibu mencapainya, bagaimana ngaturnya, gurunya sudah ganti tadi itu, semuanya diberikan keleluasaan kepada jenengan. Merdeka betul Bapak Ibu? Merdeka. Jadi kalau jenengan tanya merdekanya di mana? Di sini. Pemerintah hanya meminta guru menyelesaikannya di akhir fase. Ya, maka dari itu kita harus mendiagnostik. Ya, nah nanti guru kelas 8 mendiagnostik juga yang tadi naik kelas 7. Wis iso apa ya itu? Tepuk 1, tepuk ganda, tepuk sapu. Semuanya. Kita konsentrasi, saya lanjutkan. Ya gitu ya. Udaranya soalnya enak silir-silir ini ya. Tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok. Pastikan tetangganya aman. Ya, boleh ya, kita coba tepuk semangat. TV, karena itu menentukan anak kita bisa tuntas atau tidak ya. Begini, Bapak Ibu, untuk TV yang akan kita buat, yang nanti ada KKPT-nya, ada 2 komponen. Ada berapa Bapak Ibu? Yaitu kompetensi dan lingkup materi. Jadi kita nanti membuat mana kompetensinya, mana yang merupakan lingkup materi. Kompetensi itu apa Bapak Ibu? Kompetensi itu adalah kemampuan, keterampilan yang bisa ditunjukkan oleh murid kita. Ya.
Sedangkan kalau bentuk materi saya kira tidak asing ya. Pertanyaannya sekarang, dapat dari mana kompetensi dan lingkup materi? Dapat dari mana Bapak Ibu? Dapat dari CP. Maka tadi di awal kita harus menelaah TP ya. Maka kita nanti kembali ke CP untuk merumuskan TP. Namanya Merdeka Bapak Ibu. Untuk merumuskan TP ini juga ada 3 pilihan. Ada berapa Bapak Ibu? Pilih yang gampang, sedang-sedang atau yang sulit. Yang sulit, pasti biji buka itu. Yes, kecilnya. Saya akan mengajak Bapak Ibu yang paling gampang dulu ya. Yaitu caranya ini Bapak Ibu ya. Yang paling gampang, ciri-cirinya ya. Cara 1, nyomot langsung dari CP. Apa Bapak Ibu? Nyomotnya yang penting gitu ya. Yang penting kita nanti. Saya masih mencoba ini dari mata pelajaran bahasa Inggris. Di bahasa Inggris ada 6 elemen, tapi digabung menjadi 4. Yang pertama itu ada menyimak, yang kedua membaca dan